tulis lagi, ya. Harus saya tulis lagi. Tadi di sini saya tulis Quran surah kedua ayat 282. Baik, yang tadi semuanya sudah selesai. Jazakallahu khair. Kita cantumkan lagi yang ini karena ini bagian terpenting untuk menambahkan yang tadi. Sekarang lihat sini, mushafnya Uthmani. Satu halaman berapa baris? 15 baris. Sekarang perhatikan, saya tanya sebentar, Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Saya tuliskan sini. 30 juz. Dah. Fokus. Perhatikan baik-baik. Setiap satu juz itu pasti akan terdiri dari 10 lembar. Satu juz Al-Quran 30 juz. Satu juz itu terdiri dari 10 lembar. Boleh saya pinjam sejenak tadi mushafnya? Cik boleh minta bantu sedikit? Semoga Allah muliakan. Boleh pegang ini, dekatkan ke saya. Jazakallah khair. Perhatikan sini ya. Lihat sini. Ini mushaf, saya ingin perkenalkan sini. Kalau saya cakap lembar, itu berarti satu lembar begini, 2 halaman. Ini halaman pertama, bukan? Ini halaman kedua. Jadi kalau saya sebutkan satu lembar, ada berapa halaman? 2 halaman. Ini satu lembar, 2 halaman. Halaman 1, halaman 2. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Jazakallah khair. Simpan sejenak ya. Satu lembar ada berapa halaman? 2. Saya ulang dari atas ya. Lihat sini, harus paham ini dulu. 30 juz Al-Quran. Satu juz ada berapa lembar? 10 lembar. Setiap satu lembar ada 2 halaman. Masih ingat ke tadi? Satu halaman ada berapa baris? 15 baris. Satu halaman ada 15 baris. Berarti kalau 2 halaman ada berapa baris? 30 baris. Berarti 2 halaman itu kan satu lembar. Saya buat persamaan ke sini, berarti satu lembar itu ada 30 baris. Saya berikan kotak ni. 30 juz, satu juz 10 lembar. Satu lembar 2 halaman. Satu halaman 15 baris. Berarti satu lembar 30 baris. Bisa dipahami sampai sini? Sekarang perhatikan baik-baik. Waktu yang kita butuhkan supaya hafaz Quran dalam 30 hari 30 juz, berarti satu harinya kan 1 juz. Saya ulang ya. Kita ingin hafaz Quran 30 hari 30 juz. Berarti satu harinya berapa juz? 1 juz ya. Saya ingin hafaz Quran 30 hari sama dengan 30 juz. Berarti satu harinya adalah 1 juz. Kalau satu harinya 1 juz, berarti satu harinya harus 10 lembar. 10 lembar, 10 lembar, 10 lembar. Nah sekarang kita masuk ke teknisnya dengan detail. Ingat, dalam sehari itu kita bisa hafazkan setiap lembarnya. Ingat, setiap lembarnya selama 1 jam. Satu lembar 1 jam. Teruskan ke sini. Satu lembar sama dengan 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 60 menit. Fokus. Satu lembar 60 menit. 1 jam. Satu juz berapa lembar tadi? 10 lembar. Satu juz 10 lembar. Kalau satu lembar itu 1 jam, berarti satu juz 10 lembar 10 jam. Saya agak pelan-pelan, sudah pelan-pelan. Satu juz 10 lembar. Baik. Kita hafazkan satu lembar 1 jam. Berarti untuk satu juz ini kita butuh 10 lembar 10 jam. Dalam sehari kita butuhkan 10 jam untuk menghafaz Al-Quran. Anda masih punya 14 jam untuk yang lain-lain. Kan 24 jam sehari. Silakan kerjakan, mau bekerja kah, mau istirahat kah, mau makan, mau minum kah. Tapi nanti kalau untuk 30 hari harus karantina. Harus karantina, memang fokus saja untuk menghafaz Quran. 10 jamnya menghafaz.
Yang lainnya nanti kita turunkan. Nanti saya sudah ada gambaran petanya, kapan menghafaz, kapan istirahat, kapan tidur, kapan mengulang dalam sehari. Jadi sehari berapa jam? 10 jam untuk 1 juz. 10 lembar, 1 lembarnya 1 jam. 1 lembar 1 jam 60 menit. Tadi masih ingat 1 lembar itu berapa halaman? 2 halaman. 1 lembar 2 halaman. Masih ingat 2 halaman itu berapa baris? 30 baris. 30 baris. 1 halamannya adalah 5 baris, 14 baris, 15 baris. 2 halaman 30 baris. 1 lembar 2 halaman. Berarti kalau 1 lembar 2 halaman adalah 30 baris, kemudian 1 lembar 60 menit, berarti 1 halamannya kita butuhkan berapa menit? 30 menit. Ya, 30 menit. Lihat baik-baik. 1 lembar 1 jam 60 menit. 1 lembar ada 2 halaman. Kalau kita inginkan 1 halaman bagi 60 dibagi 2. Jadilah kemudian 30 menit. 30 menit. 30 menit untuk 1 halaman. 1 halaman 30 menit. Masih ingat 1 halaman itu berapa baris? 15 baris. 30 menit itu sama dengan 15 baris. 30 menit 15 baris. Berarti 1 barisnya 30 dibagi 2, didapatkanlah 2 menit setiap barisnya. 2 menit setiap baris. Jadi kita bisa menghafalkan 30 juz dalam 30 hari. 1 barisnya yang kita hafazkan itu alokasi waktunya totalnya 2 menit. Nanti saya tunjukkan kepada Anda. Mula-mula 2 menit, lepas tuh 2 menit itu bisa 2 halaman. Harusnya 1 baris bisa 2 halaman. Nanti setelah terbiasa. Awal-awal tak akan ada 2 menit, 1 menit pun tak. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. 1 baris tuh, tak ada 1 menit. Jadi kita butuh 1 menit 1 baris 2 menit. 1 baris 2 menit, 1 halaman 15 baris 30 menit. Jadi setiap 1 halaman 30 menit, 1 halaman 30 menit, 1 halaman 30 menit. Selesailah 10 jam, selesai 1 juz. 1 juz 1 hari kita butuh 10 jam. 10 jam saja untuk 1 juz dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Maaf, paham sampai di sini? Jadi kalau saya tanya, kita menghafalkan sehari berapa juz? 1 juz saja. Berapa lembar? 10 lembar. Berapa jam? 10 jam. Ustadz, bagaimana membagi 10 jam ini supaya saya bisa menghafaz Quran dengan istirahatnya? Yang kami praktekkan di Bekasi, di Indonesia, kurang lebih pembagiannya seperti ini. Kapan mulai menghafaz, kapan istirahat misalnya, kapan juga kita mempraktekkan. Boleh yang ini kita hapusin? Jazakallah khair. Saya berhenti di sini. Oh, mohon maaf, sudah lebih 2 menit. Boleh saya tambah sedikit? Boleh. Kalau tak boleh, tak apa, saya pulang. Sudah. Saya ulang sekali lagi. Sehari berapa juz? 1 juz. Berarti kalau 30 hari berapa juz? Masya Allah, 30 juz. Baik, 1 juz berapa lembar? 10 lembar. 10 lembar. 1 lembarnya berapa jam? 1 jam. 10 lembarnya berapa? 10 jam. Berarti Allah beri kita 24 jam sehari, kita gunakanlah 10 jam untuk menghafaz Quran dulu. Tak apa-apa, kita investasi dulu. 30 hari kita tak buat dulu aktiviti selain untuk menghafaz Quran. Nanti kalau sudah hafaz, Allahu Akbar, Anda tuh bisa berkata, saya kemana saja selama ini? Bisa sujud, bisa menangis, dapat anugerah lebih daripada durian musangking. Allahu Akbar, orang dapat musangking senangnya luar biasa. Udang merah senang luar biasa. Dapat Al-Quran bisa sujud, seakan-akan ingin menukar dunia dan seisinya dengan Al-Quran saja. Ya, sekarang boleh lihat sejenak. Saya sebenarnya sudah tuliskan, kalaupun nanti mau misalnya dilihat diperbanyak tak apa, tapi tadi saya coba untuk memudahkan. Saya coba turunkan sini. Ini kalau waktu di Indonesia, nanti di Malaysia tinggal disesuaikan saja, tinggal disesuaikan. Misal kita menghafal tuh ba'da subuh memulainya. Ini lebih bagus dengan isyarat ayat was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh, saat semua
kehidupan mulai berawal. Matahari mulai kemudian muncul sinarnya, dan nafas berdasarkan nafas yang kita awali, disitulah kita memulai aktiviti kita. Maka waktu paling baik itu untuk menghafaz, pertama waktu subuh, itu masih bersih, masih mudah. Kalau tak percaya nanti bisa dimulai. Menghafaz siang hari dengan subuh hari itu berbeza, kecepatannya berbeza. Misal di Indonesia tu subuh selesai jam 5, jadi jam 4.40 itu sudah azan, solat selesai, jam 5 itu sudah mulai menghafal. Mungkin di sini kan subuhnya jam berapa tadi? Jam 7.40 ya? Berarti hafaz 5.40 ya. Jam 6 sudah mulai. Selesai jam 6 mulai. Beda 1 jam saja. Ya. Saya kadang-kadang suka mengecek ya. Kalau tak jawab berarti dipertanyakan. 05.00 sampai dengan 07.00. 2 jam dulu. Sampai tiba waktu syuruk sedikit. Mulai jam 5 sampai jam 7, 2 jam. Ini kalau mengambil waktu Indonesia. Kalau waktu Malaysia mungkin jam 6 sampai jam 8. Sesuaikan. Berapa jam? 2 jam. Berarti ini kita dapatkan 2 jam. Sudah 2 lembar nih. 2 lembar kita hafazkan. Nanti saya berikan kunci cepat mendapatkan kecepatan hafazan ini. 2 jam dapat 2 lembar. Tahan sebentar. Setelah itu istirahat sejenak. Rehat dulu. Bawa dalam solat, praktekkan dalam solat sunnah. Rumusnya di Al-Quran, setiap solat sunnah itu gunakan untuk merajaah. Gunakan untuk merajaah. Penghafaz Quran tidak meninggalkan solat sunnah. Dia kejar rawatibnya, solat malamnya, terlebih tahajud. Tahajud itu untuk merajaah sempurna. Dalam Al-Quran semua ayat tentang tahajud umumnya akan terkait berkelindan dengan para penghafaz Quran. Ya, contoh Quran surah 73 ayat 20. Itu ayat bicara tentang tahajud, tapi diperintahkan kemudian di situ untuk menghadirkan Quran yang kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka dalam tahajud ini silakan bacakan yang paling mudah dari Al-Quran yang telah kau hafalkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami telah mudahkan dihafalkan. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara, menghafalnya yassarna, dibacakannya tayassar. Baik. 2 jam. Kemudian lepas itu jam 7.00 ambil rehat sejenak 1 jam. Untuk bisa rehat sini ya. Mandi dulu, makan dulu, istirahat dulu, macam-macam dulu 1 jam selesai. Lepas tu biasanya kami di Indonesia menggunakan metode tawaf. Biar tidak jenuh berada di ruangan di masjid, kami minta untuk keliling. Biasanya kita ada danau itu, keliling seluruh keliling danau atau keliling lapang, dia bawa mushafnya menghafal sambil berjalan supaya suasananya berbeza. Intinya ambil 1 jam kemudian untuk menghafaz di ruangan dulu, di luar ruangan, supaya suasananya lebih bisa refresh, lebih segar ya. 08 sampai 08.00 sampai 09.00. Hafazan tahap kedua. Ini WIB itu maksudnya Indonesia. Nanti disesuaikan. Berarti 1 jam. Ini hafazan tahap pertama, ini hafazan tahap kedua. Tahan. Lepas tu balik ke ruangan, misal ke masjid. Ya, biasa menghafaz di masjid, keluar dulu, masuk, atau misalnya di rumah, awas jangan terlampau banyak juga lama di ruangan, itu tak sehat. Ambil suasana keluar. Ni Masya Allah Masjid Tuanku Mizan ni luas halamannya. Bisa juga keluar sambil berputar, sambil jalan ya. Di Zeletin, di Libya itu ada tempat markas hafaz Quran. Dia pagi-pagi tawaf keluar, menghafaz Quran. Berputar-putar, 1 jam dia balik. Kemudian setelah itu, masuk masjid, tahiyatul masjid, rehat sejenak, ambil setengah jam untuk mengulang apa yang telah dihafazkan tadi. Jadi pakai dalam solat sunnah ya. 09.00 sampai 09.30, 30 minit saja digunakan untuk merajaah. Masuk masjid sedikit, tahiyatul masjid, bacakan, diam sejenak, tenang lagi, mulai menghafaz lagi. 09.30, ini contoh saja, sampai 11.30. Berarti diambil setidaknya 3 jam ya. Ya, 9.30, 10.30, 11.30. Ini ada 3 jam. Hafazan tahap ketiga. 9.30, oh ya 2 jam. Maaf, 2 jam. Hafazan tahap ketiga. 2 jam. Baik, 10.30 baik, betul. 11.30, 2 jam. Hafazan tahap ketiga. 6. Rehat sejenak. 11.30 sampai kita ambil 13.30 supaya bisa istirahat
Ambil qailulah, tidur siang dulu sejenak. 11.30 kalau di Indonesia mendekat ke arah zuhur. Kalau di sini mungkin 12.30 sejenak istirahat ya, atau jam 13 istirahat. Nanti setelah sholat zuhur istirahat sejenak, makan, kemudian istirahat, tidur siang sejenak supaya tenang lagi, ya segar kembali. Setelah itu, lepas itu 13.30 bangun lagi 13.30. Kemudian menghafaz lagi sampai jam 15 atau 15.30. Kita genapkan masuk ke asar. Jadi kalau sudah selesai tidur, berwudu kembali, mandi, siap-siap ke masjid sampai ke waktu asar. Ya. 13.30 sampai 15.30. Ada berapa jam? 2 jam ya? 2 jam di sini. Hafazan tahap yang keempat. Ini contoh. Ini yang saya sampaikan karantina ya. Artinya memang tinggal di tempat itu untuk menghafaz Quran saja, tidak ada kegiatan lain. Ya. Awal-awal mungkin terasanya agak berat. Nanti kalau sudah biasa, automatically tahu saya lihat ini saja, tahu saya lihat ini lagi, langsung otomatis sudah menghafal dan dinikmati nanti. Lepas itu salat asar, kita masuk lagi tahap yang selanjutnya jam 4.16.00. Setelah salat asar 30 menit kurang lebih sampai dengan 17.30. Ada 1 jam setengah. 1 jam 30 menit. Hafazan tahap kelima. 17.30 sampai dengan 19.30 sampai ke Isya. Ini waktu Indonesia. Kalau di Malaysia barangkali 18.30 sampai dengan 20.30 saya. Yang penting menjelang ke maghrib sampai ke Isya, istirahat. Mandi dulu, makan malam dulu, makan dulu. Makan itu supaya turun dulu, jangan sampai menghafaz dalam keadaan baru makan. Ya. Makan dulu, jeda ke Isya, murojaah dikit-dikit, ba'da Isya mulai tambah lagi. Kita hitung sini. Sini tahap pertama 2 jam, tambah 1 jam berapa? 3 jam. Tambah 2 jam berapa? 5 jam. Tambah 2 jam berapa? 7 jam. Tambah 1 jam 30 menit berapa? 8 jam 30. Tersisa 1 jam 30 menit lagi. Kapan 1 jam 30 menit ini mulai dihafazkan? Setelah Isya. Lepas Isya 19.30 sampai jam 21. Ini kalau di Indonesia pukul 21. Ini pas sekali 1 jam 30 menit. Tambahkan sini, jadilah 10 jam. Di Malaysia tinggal disesuaikan saja, tambah 1 jam, tambah 1 jam, tambah 1 jam. Ya. Jadi, ini sesuai dengan sabda Nabi. Kalau tak ada pekerjaan, janganlah kemudian begadang. Jangan banyak menghabiskan waktu malam, cepat istirahat. Nanti bangun lagi di malam hari. Nah, jadi jam 21 selesailah itu, selesai semua. Apakah selesai menghafaz? Ya, tahap menghafaz selesai, tapi murajaah belum. Murajaah untuk menguatkan hafalan. Saya tak mahu ada orang menghafal, besoknya juz 2, juz 1 hilang. Ada karantina semacam tu. Hari pertama 1 juz pertama, hari kedua menghafal juz kedua, juz 1 hilang. Harus masuk juz 2, juz 1 kuat. Masuk juz 3, juz 1, juz 2 terbawa. Maka nanti saat jam 21, ya jam 9 malam PM istirahat 5 jam saja. Jangan lama-lama. 5 jam saya tidur. Jam 9 kita istirahat malam tambah 5. Berarti bangun jam berapa? 9 tambah 5 14 jam 2. Ya, jam 2 malam. Saya naikkan sini. Jadi jam 2 malam sudah bangun. 02.00 AM. Ini tengah malam ya. Sampai dengan jam 03.30. Apa yang dikerjakan di waktu ini? Ini wajib mesti dikerjakan oleh penghafaz Quran. Karena ayatnya dalam Al-Quran disandingkan dengan erat sekali, tidak dipisahkan. Penghafaz Quran tidak boleh meninggalkan tahajud. Mesti tahajud. Harus tahajud. Sekalipun cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat, dia mesti bangun. Saya ulang, mesti bangun malam, tunaikan tahajud. Dan dalam tahajudnya ini, dia mengulang 1 juz yang telah dihafazkan tadi itu. Dia sudah istirahat 5 jam, dia bangun malam hari. Dan Allah langsung memanggil. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri di pertengahan. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lah. Dari sementara malam kalian bangun tunaikan tahajud. Ayo bangun. Apa yang dikerjakan dalam tahajud itu?
membaca Al-Quran dengan tartil yang telah kita hafalkan itu. Tahu dari mana Ustaz dalilnya? Buka Quran surah 73 ayat 1 sampai 20, satu surah lengkap. Ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang sedang tidur dengan selimut. Enak benar kau ini tidur. Ada mudaththir, ada muzammil. Kalau mudaththir orang yang berlindung di balik selimut karena perasaan tertentu. Mungkin takut, mungkin apa dah. Nabi mendapat wahyu, setelah dapat wahyu itu kemudian Iqra, ingin dapat lagi, naik ke Gua Hira. Sampai di atas wahyu tak turun. Turun ke bawah, tiba kemudian ada malaikat manggil dari atas. Nabi belum pernah natap wajah malaikat dalam bentuk rupa aslinya. Sebelumnya menyamar menjadi lelaki. Rupa aslinya muncul. Ka'annahu, seperti itu makhluk duduk antara langit dan bumi. Yaqulu bainas sama'i wal ardi, memanggil Muhammad, Muhammad. Macam inilah pakcik jalan siang-siang di sini. Ya siang, suasana terang, tak ada orang satupun. Begitu jalan dipanggil pakcik, tengok kanan kosong, kiri kosong, tak ada orang, depan belakang kosong. Lihat ke atas ada orang pakai jubah putih, rambutnya panjang, dia panggil cik. Bagaimana saya itu? Lari kan? Kata Nabi faru'ibtu minhu. Itu di hadis Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat, paling kanan dari atas ke bawah sampai ke kiri. Dari riwayat Jabir bin Abdullah. Dipanggil, kata Nabi faru'ibtu minhu, aku takut sampai bulu kudukku naik. Ya, takut itu bukan takut maksiat, takut kerana Allah Subhanahu wa taala. Datang ke rumahnya, lalu bertemu dengan Sayyidah Khadijah, kata beliau zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Begitu diselimuti, turunlah surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang tengah berlindung di balik selimut karena takut tadi barusan bertemu dengan malaikat. Ya, qum fa'anzir, bangun, berikan kemudian peringatan kepada manusia. Tapi kalau Al-Muzammil bukan, dari kata zamil, sesuatu yang menemani dengan nyamannya. Karena itu orang Arab menyebut teman dengan zamil, zamili, zamilati. Muzammil, orang yang pakai selimut sebagai teman tidurnya. Saking nikmatnya dia berselimut. Kata Allah, ya ayyuhal muzammil, duhai orang yang berlindung, enak tenang tidur di balik selimut. Qumil laila illa qalila, ayo bangkit walaupun sedikit bangun malam. Nisfahu aw yanqus minhu qalila, setengah malam atau akhir malam. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah sikit dalam bangun malam itu, bacakan Quran dengan tartil yang telah engkau bacakan, hafazkan sebelumnya. Tahu dari mana ini Quran dengan tartil yang telah dihafazkan? Baca ayat 20-nya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bangun, saat berdiri, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Menghafaz Quran menggunakan kalimat yassara. Walaqad yassarnal Qur'an. Mengulang Quran menggunakan tayassara. Kalau Qurannya sudah ada, kalimatnya berubah dari yassara menjadi tayassara, yang telah mudah setelah kita hafazkan. Baca. Jadi ayat tahajud bersanding dengan ayat hafazan Quran. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kau ini bagaimana? Siang-siang sibuk sekali bekerja. Berangkat gelap, pulang gelap mencari dunia. Malam-malam sibuk tidur. Cita-cita masuk surga. Firdaus lagi. Ayo bangun, jadi ahli Quran, tunaikan tahajud. Jadi malam ini jam 2 sampai dengan 3.30, 1 jam setengah kurang lebih, cobalah diulang kembali 1 juz yang telah kita hafazkan siang hari ini. Nah, kalau seperti itu nanti Qurannya kuat. Dipakai dalam salat sunnah rawatib. Ya, rawatib itu begini, maaf, menghafal subuh, duha nanti masuk, baca dalam duha itu yang telah kita hafazkan. Sebelum qabliyah zuhur, sebelum zuhur, baca yang telah kita hafazkan. Nanti saya turunkan setelah ini menjadi tabel. Ya. Ini kemudian jam 3.30 sampai ke jam 4.04.00 pakai rumus Nabi. Tidur dulu sejenak. Istirahat dulu. Nabi kalau bangun pertengahan malam setelah sholat, beliau istirahat dulu. Kalau bangunnya menjelang akhir malam setelah sholat, beliau merebahkan ke kanan. Ya, hanya merebah saja. Tapi kalau bangunnya tengah malam, tidur sejenak, bangun lagi. Ya, kalau belum terbiasa, pasang alarm ya. Pasang pengingat. Jangan sampai tidur sejenak, bangun-bangun jam 9. Ya, subuh lewat, bangun jam 4. Jam 4.04.00 sampai dengan jam 4.30. Kalau di sini mungkin jam 5 sampai 5.40, 5.30, isilah di situ dengan istighfar kepada Allah dan berdoa supaya Allah memudahkan hafazan Qurannya. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18, paling kanan di pertengahan. Waktu ini disebut dengan sahar namanya, saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Ada ahli surga jalan-jalan di muka bumi sedang beraktiviti. Ahli surga hidup di bumi sebelum pulang kepada Allah ke surga. Apa di antara aktivitasnya? Dia rajin tahajud, dia kemudian rajin sedekah, dan di antara amalannya jam 4 itu waktu sahar menjelang kepada fajar dia banyak beristighfar kepada Allah.
wa bil ashari hum yastaghfirun. Maka orang ini akan dikumpulkan nanti dengan 4 golongan lain di surga. Ada di Quran surah ketiga ayat 17. Ya, as-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Ya, ada orang-orang yang akan dikumpulkan di surga, yaitu orang-orang sabar, ahli infak, orang-orang khusyuk ibadah, juga orang-orang yang senang istighfar di waktu sahar. Anda saya sarankan jam 4 nih waktu sahar. Kalau di Malaysia jam 5 lah, ya. Isi dengan berdoa saja, istighfar. Istighfar, kemudian berdoa. Ya Allah, mudahkan hamba dalam menghafaz Quran. Tanamkan Quran dalam jiwa hamba ya Allah. Jangan jadikan hamba lupa dengan Quran hamba. Dan mohon ya Allah jadikan Quran ini dibawa oleh hamba sampai kiamat menghadap kepadamu. Pada saat itulah kemudian berlaku hadisnya hadis qudsi diriwayatkan oleh 30 orang sahabat pertama. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi akhir laili. Ya, wa yaqulu, Allah kemudian menyampaikan di sepertiga malam itu, ya ibadi, hai hambaku, siapa yang meminta aku kabulkan, siapa yang berdoa aku berikan, wa man istaghfara li ghafartu lah, dan siapa yang minta ampunan aku ampuni dosa-dosanya. Di saat itu diampuni dosa dan diijabah doanya. Demikianlah berlangsung selama 30 hari. Yang dahsyat nanti, yang paling dahsyat, mula-mula satu baris itu 2 menit, nanti hari ke-10, hari ke-11, hari ke-15, ternyata 2 menit itu ada yang 1 halaman, 2 menit itu ada yang 2 halaman. Dan yang paling dahsyat, ada yang hari ke-20 hafaz Quran 30 juz, hari ke-21 hafaz Quran 30 juz. Ada pernah seorang ibu dengan seorang anaknya. Ibunya ingin jadi hafizah, anaknya terserah kepada Allah. Dipaksa anaknya untuk menghafal, ayo ikut mama, belajar dia menghafaz Quran. Awal mula ibu sudah dapat 3 juz, 4 juz, anaknya belum, zero, dari nol. Sepekan dia belum dapat apa-apa. Dia istighfar mendekat kepada Allah, berusaha menghafal. Hari ke-27 si anaknya hafaz 30 juz, ibunya sampai 30 hari belum hafaz 30 juz. Anaknya hari ke-27. Jadi nanti ini tuh tidak mutlak, tidak baku. Bisa jadi berubah. Bisa jadi hari ke-25 hafaz, 24 hafaz, 21 hafaz. Hanya memang kalau nak mulai, kalau ingin menjadikan ini sebagai agenda, mesti jadi prioritas. Ya sudah, tinggalkan dulu kegiatan yang lain. Selama ini kan 30 tahun cari dunia, kenapa tidak ada 30 hari cari akhirat? 30 tahun untuk dunia, mana untuk akhiratnya? Dunia kita tinggal tak kita bawa. Apa ada orang wafat bawa rumahnya, orang wafat bawa keretanya? Anda punya handphone paling bagus, wafat tak bisa dibawa. Taklah Ustaz, saya mau tulis wasiat, nanti saya bilang pada istri saya, kalau wafat tolong kuburkan dengan handphone dia. Di handphone paling saya sukai, kalau kangen miss call saja, tak bisa. Nah inilah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa didapatkan dan dipraktikkan dalam kehidupan kita insyaAllah. Jika memang berminat untuk menghafaz, bisa dibuat kemudian suasananya, habitnya di rumah masing-masing. Atau misalnya buat kelompok lah dengan beberapa kawan, duduk jadi ustaz yang baik. Buat prioriti 30 hari sekarang, saya kosongkan dulu aktiviti untuk menghafaz Quran. Sebetulnya paling bagus Ramadan.